itu supaya tidak banyak menyita waktu, kita sama-sama buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan acara lancar. Dan selanjutnya kami bersolat kepada yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Bapak Haji Yang Syaiful Sarjana Agama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah yang saya hormati, Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka, Ibu Dr. Nadik, yang saya hormati Dr. Rizky beserta jajaran dan staf Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu wajah dengan satu adalah pengurus ranting muslimat Desa Panjarin Kidul, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah, para anak yatim dan para lansia, yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat ajarannya, dan tentu berharap mendapatkan syafaatul iman dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, dan lebih pada sivitas Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka yang dibanggakan. Alhamdulillah bahwa di tahun ini kami tetap melaksanakan kegiatan berbagi. Yang biasanya kami berbagi itu adalah di Jumat yang terakhir di Masjid Jami Al-Falah. Di bulan Ramadan ini kami sengaja, dan di akhir itu adalah mengambil satu hikmah, di antaranya adalah malam kemuliaan atau di hari kemuliaan. Dan hari ini tepat hari Jumat tanggal 25 Ramadan, dan mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan, dan ibadah kita saat ini bukan hanya ibadah makhluk tetapi ibadah sosial saat ini juga Allah akan membalas kepada semua agniya dari Ikatan Dokter Indonesia Majalengka, dari karyawan Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka, dari para donatur, dan tentunya semua yang terkait dan menunjang segala kegiatan dari berbagi atau Jumat berbagi di bulan Ramadan ini. Allah berikan keberkahan, dan tentu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala support. Sekarang ini support langsung juga ditambah bukan hanya dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka, akan tetapi dari Ikatan Dokter Indonesia Majalengka. Oleh saya selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah mengucapkan, tolong sampaikan salam kepada pengurus inti Dr. Rizky dari Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah, dan ucapan terima kasih atas segala partisipasi dorongan sebagai bentuk sosial atau bakti sosial yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Falah ini. Mudah-mudahan bukan hanya saat ini tetapi tahun-tahun ke depan juga tetap kita
kita cara kontinu melaksanakan program ini, karena ini adalah merupakan sebuah program yang dirancang oleh Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah, bukan hanya sifatnya tahunan, akan tetapi ada sifatnya bulanan, ada sifatnya stimulan, ada juga sifatnya setiap Muharram atau 10 Muharram sebagai hari Idul Yatama. Jadi Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah ini konsisten untuk melaksanakan program-program bukan hanya dalam ibadah mahdoh, tetapi ibadah ghairul mahdoh. Salah satu diantaranya adalah santunan, pemberian bingkisan, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya dakwah, serta kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya kami melaksanakan. Perlu kiranya juga kepada ibu dan bapak yang hadir saat ini sekali lagi, karena insya Allah di taraweh nanti juga akan kehadiran Bapak Sekda Kabupaten Majalengka yang akan melaksanakan taraweh di Masjid Jami Al-Falah. Oleh karenanya sekaligus kami mengundang kepada bapak dan ibu untuk melaksanakan sholat taraweh di sini dan bersilaturahmi dengan Pak Sekda, yaitu Bapak Dr. Haji Eman Suherman MM, yang insya Allah entah nanti jam 18.30 atau tepat nanti jam 18 beliau hadir. Mohon maaf Rektor, tadinya Pak Sekda akan hadir saat ini karena ada acara yang saat ini juga sama kegiatannya, sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi ucapan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Mitra Plumbon yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk para muslim di wilayah Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah Desa Panjalin ini. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa mengganti rezekinya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah. Juga kepada Ikatan Dokter Indonesia, kepada para agnia, mudah-mudahan semuanya Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Itu saja dari kami selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Direktur Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita bisa berdiri dalam keadaan sehat. Yang terhormat Dewan Pengurus Masjid Al-Falah, terima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Mungkin ibu-ibu bingung, kok Bu Direkturnya perempuan ya Bu? Biasanya Pak Direktur ya Bu. Jadi perempuan juga bisa menjadi direktur. Ibunya pada kaget kok direkturnya perempuan. Ya. Sekalian kenalan ya Bu. Nama saya Dr. Lutfia. Alhamdulillah ini kegiatan kami join ya Pak. Ini yang kedua. Jadi tahun yang lalu juga sudah ikut. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan. Ya. Harapannya adalah bahwa ini di sini saya mengajarkan ke anak-anak karyawan-karyawan Rumah Sakit Mitra Plumbon bahwa kita bisa berbagi walaupun hanya sebagian kecil yang bisa kita sumbangkan, itu bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Jadi sumbangsih di sini adalah dari semua karyawan Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka.
Mudah-mudahan niat baik kami itu bisa diterima oleh yang ada di sini semuanya, buat bermanfaat buat kedepannya. Insya Allah untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga kami biasanya ikut partisipasi ya Bu. Ya. Di sini ada yang apa namanya istilahnya yang 10 ya Pak. Kita juga selalu berharap semuanya saya juga akan tua, tapi kita semua berharap sehat ya Bu, bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi sama dengan harapan kami juga bahwa apa yang kami lakukan hari ini bisa memberikan manfaat juga buat banyak orang. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa bekerja sama dengan sangat baik, bukan hanya dengan Masjid Al-Falah tapi juga dengan masyarakat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan apa yang kami lakukan, maaf Ibu, mungkin nggak banyak ya, tapi bisa memberikan manfaat buat semuanya. Ya, mohon maaf juga belum bisa memberikan yang lebih. Mungkin untuk saat ini seperti yang bisa kami berikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan dengan penyuluhan cara pencegahan penyakit demam berdarah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Lutfi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM dan jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah. Yang saya hormati PCRI yang terhadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Center Punggung Majalengka. Yang saya hormati hadirin Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya pertama-tama yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah diberkati oleh Allah. Kemudian yang kedua, mohon izin Bapak Ketua dan jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah Al-Falah izin menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Ibu Ketua Ikatan Dokter Indonesia dari cabang Majalengka, Ibu Dr. Nina, yang seharusnya berkesempatan hadir di sini, namun ada satu hal dan lainnya sehingga beliau berhalangan hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, izinkan saya berbagi pesan sederhana gitu yang mungkin bisa diaplikasikan, bisa dimanfaatkan oleh bapak-bapak ibu semua, yang insya Allah hal-hal sederhana ini bisa memberikan manfaat dan mencegah kita dari penyakit yang dinamakan penyakit demam berdarah. Bapak-bapak ibu sekalian, yang sebagaimana kita tahu bahwa kita perhatikan gitu ya, cuaca akhir-akhir ini tidak menentu gitu ya, kadang panas, kadang hujan lebat gitu, dimana di cuaca yang tidak menentu ini, di suhu udara yang tidak menentu ini, virus-virus dan bakteri-bakteri sangat mudah untuk berkembang gitu, mudah untuk menginfeksi tubuh kita sehingga membuat tubuh kita sakit gitu. Nah, salah satu virus yang cukup berbahaya dan cukup sering ditemukan adalah virus demam berdarah gitu. Yang sebagaimana bapak-bapak ibu sekalian tahu bahwa virus demam berdarah ini virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti gitu. Yang gimana sih dok nyamuk Aedes aegypti itu? Yang gampangnya adalah nyamuk yang belang-belang putih hitam bu ya. Kadang suka lihat kalau siang-siang pagi-pagi gitu ada nyamuk yang terbang warna putih hitam, nah itu namanya nyamuk Aedes aegypti, yang dimana dia memiliki kemampuan untuk membawa virus yang namanya virus dengue gitu ya, atau virus demam berdarah yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, gejala-gejala yang sering timbul, yang gejala khas yang utama yang sering timbul ketika tubuh kita terinfeksi virus demam berdarah, yang utama adalah demam tinggi. Biasanya langsung nyebret gitu ya, langsung hari pertama demam langsung tinggi gitu. Kadang sampai 39 sampai 40. Bahkan bagi anak-anak kadang suka sampai ada yang sampai kejang ibu-ibu ketika demam tinggi gitu. Nah, itu cukup berbahaya.
Nah, gejala yang lain yang berbagai juga adalah gejala di mana si virus ini kejahatannya adalah menggigiti pembuluh darah kita, ibu-ibu. Jadi urat-urat kita tuh bolong-bolong. Urat-urat yang seharusnya dialiri darah itu bolong-bolong karena si virus. Nah, darahnya yang harus ada di pembuluh darah itu malah pada keluar gitu cairannya, sehingga bikin perdarahan gitu ya, bikin sesek karena penumpukan cairan. Bisa terjadinya penurunan kesadaran atau misalkan tidak sadarkan diri gitu karena penumpukan cairan di kepala gitu yang diakibatkan oleh tadi si urat-urat kita bolong-bolong gitu karena si virus, cairan dan darahnya merembes gitu ke organ-organ penting seperti otak, paru-paru, hati dan lain-lain, sehingga menyebabkan tadi sesek gitu ya. Kemudian sampai tidak sadarkan diri, bahkan sampai ada kasus-kasus yang sampai punten sampai meninggal dunia gara-gara demam berdarah gitu karena shock gitu ya, kekurangan cairan. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa si virus ini berbahaya itu yang dibawa sama nyamuk Aedes aegypti, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi penularan. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah mencegah berkembang biaknya si nyamuk ini, ibu-ibu. Nah, biar bisa kita ingat langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Langkah 3M ya. ibu-ibu bisa mudah diingat langkah 3M. Yang pertama adalah menguras gitu ya, atau membersihkan bak-bak penampungan air seperti bak di kamar mandi gitu, seperti toren yang tidak tertutup gitu, itu harus rutin dibersihkan, atau ember-ember yang di luar gitu ya, itu menguras atau diuras. Bisa 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali. Nah, sambil kita cek tuh si bak-bak penampungan air kita ada gak jentik-jentik nyamuk. Nah, kalau misalnya udah banyak jentik-jentik nyamuknya, nah udah harus segera diuras atau segera dibersihkan. Nah, M yang kedua adalah menutup tempat-tempat penampungan air yang memungkinkan si nyamuk ini berkembang biak. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini berkembang di dalam air yang bersih, ibu-ibu, bukan di kolam ikan gitu ya, bukan di selokan yang kotor, bukan, tapi di tempat-tempat penampungan air yang bersih seperti bak kamar mandi, ember gitu, gentong buat penampungan air. Nah, itu M yang kedua adalah menutup tempat-tempat yang bisa menampung air. Nah, M yang ketiga, yang terakhir adalah mendaur ulang atau menggunakan ulang barang-barang yang berpotensi atau memungkinkan terjadinya genangan air. Contoh misal seperti aqua gelas gitu ya, seperti kaleng-kaleng cat, seperti bekas ban gitu yang kalau hujan itu bisa menampung air bersih gitu yang bisa bertumbuhnya nyamuk demam berdarah. Nah, itu 3M yang bisa kita lakukan. Nah, ada plusnya gitu. Plusnya yang pertama bisa menjaga bergotong royong ya, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak ada sampah-sampah yang berserakan yang berpotensi air menggenang gitu ya. Yang kedua bisa juga dengan tidak banyak menggantungkan pakaian di kastok gitu ya. Nah, itu pakaian yang menggantung-gantung itu juga bisa menjadi sarang nyamuk juga gitu. Kemudian langkah berikutnya bisa memelihara ikan-ikan kecil di tempat penampungan air itu supaya jentik-jentik nyamuknya dimakan sama ikan gitu ya. Nah, itu terus hal lainnya yang bisa dilakukan adalah menggunakan obat nyamuk gitu ketika misalkan beraktivitas sehari-hari atau tidur gitu. Kemudian juga bisa menggunakan kelambu gitu pas lagi musim-musim hujan kayak gini yang banyak nyamuk gitu, bisa menggunakan kelambu gitu. Juga bisa menanam tanaman-tanaman yang tidak disukai nyamuk gitu. Biasanya tanaman-tanaman yang baunya harum menyengat gitu, seperti tanaman serai gitu ya, lavender gitu, jeruk kayak itu yang menyengat-menyengat itu biasanya tidak disukai oleh nyamuk. Nah, gitu yang perlu diingat ya tadi Bapak Ibu, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit-penyakit yang M ya, 3M. Menguras gitu, menutup penampungan air dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi air sehingga bisa bertumbuhnya virus demam berdarah gitu ya. Semoga pesan sederhana, pesan singkat ini bisa dipahami oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bisa diterapkan di rumah, dan semoga bermanfaat untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakuin.
Selanjutnya kita simak kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua PCNU Kabupaten Majalengka, yang terhormat Bapak Kiai Sobu Kambir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati buku dan jajaran tamunya, yang saya hormati Bapak Haji Ang dan jajarannya sebagai pengurus DKM Masjid Al-Falah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, rombongan dari IDI ya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Majalengka. Sempat ada komplain Pak, Majalengka aja, belum aja gitu. Yang penting sehat Bu ya. Namanya rumah sakitnya keren, gak sehat gimana kita kan ya. Ibu-ibu hadirin semuanya, terkait dengan dokter, dulu saya pernah ingat ada dokter yang paling ditakuti, yaitu dokter I. Dokter itu dokter Iwan Satili. Itu kalau mau nyuntik orang, coba suntik 5 sekaligus. Horor Pak. Tapi itu nggak pernah salah. Itu faktanya Pak, pada sembuh aja dan laris loh ya, dokter I. Ingat Bu ya, dokter I Iwan Satili itu. Inna tobi bawal mu'allima kilahuma ila akhiri. Itu tercatat jelas di kitab Ta'limul Muta'alim, kitab yang menjelaskan bagaimana cara santri agar mendapatkan ilmu dengan cepat dan bermanfaat. Nama dokter dan nama kiai disejajarkan. Dokter punya resep, kiai punya petua. Itu tidak akan berdampak apa-apa kepada kita Bapak Ibu kalau kita mengabaikan resep dokter, kita mengabaikan petua kiai. Itu. Jadi dokter termasuk yang wajib diikuti tanpa nawar. Itu ada kitabnya. Jadi kalau kata dokter harus menutup, menguras, nah itu tadi apa? Mendaur ulang, ikuti. Ikhtiar gitu ya. Cuma kayak di sini sebelum didaur barang udah ngumpul duluan gitu. Nah, terkait puasa kita ini oleh Gusti Allah sudah Bapak Ibu ya, dimasukkan ke dalam klaster istimewa, yaitu klaster orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang pada iman kabeh. Sudah Jawa di sini? Sudah. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian semua asyamu berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan alal ladina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian semua la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita ini sudah disebut Allah sebagai orang beriman. Bapak Ibu, di Al-Quran itu ada 2 klasifikasi. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Pami ayat Makkiyah mah ayat anu lungsur ka Kanjeng Rasulna samemeh Rasul hijrah ke Madinah. Nah, ini ayat Makkiyah. Pami ayat Madaniyah mah ayat anu lungsur ka Kanjeng Rasul sabada Rasul hijrah ke Madinah. Ayat beda, ayat Makkiyah mah masih umum. Sebab kekuatan Islam belum nampak. Jadi bunyi ayatnya, ya ayyuhan nas, wahai masyarakat, wahai manusia. Nah, ketika datang ke Madinah, Islam sudah punya kekuatan, sudah tegas, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah itu. Lalu apa dampak orang berpuasa itu? Begini, saat berpuasa kita ini sudah menjadi orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masuk kelas orang-orang beriman. Sehingga paling sabar ahadun al-qatalahu falyakul inni mrutun sha'imun. Jika saat kita berpuasa ayah anu ngajak pasien,
aya anu ngabuli, aya anu ngagoreng-goreng, ana sing madani, ana sing besak-besakaken. Falyatul sampaikan, ini belum soimu, saya orang berpuasa. Puasa tidak. Jadi kita harus bangga dan terbuka bahwa kita sedang puasa. Kamu jangan ganggu saya. Bu, Pak, sekarang keadaan berbalik. Orang tidak puasa, kok lebih pendek dibanding yang puasa. Orang yang mapa yang ke pasar nih, apa tangga, Senin, Kamis, ini kali anu terpuasa dengan tenangnya dia merokok, ngopi. Kita yang puasa malah malu, betul nggak Bu? Harusnya kita yang merasa pede, gagah, saya puasa. Itu, ini kita yang merungkut, kan aneh. Kita sudah diistimewakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada yang provokasi kita, Nabi kita, nenek, es krim itu ya. Lewat Nabi kata, ini berun mustasoim, masih puasa, kok baik, maghrib tuh gue, nah itu. Nah, sampai harus kita lantang ngomong, kulantang, kukencenang ngomong kan kamu ya sah mulut deh. Gue ngomong tarik-tarik, sebut bau, nggak apa-apa. Itu lanjutan hadis itu, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. La qulubu pammisaimin atyamu indallahi min rihil miski. Itu ayat itu hadis itu lanjutan begini. Saking kita harus kelihatan gagah dan berani mengatakan saya ini orang puasa dan sampai tercium baunya, sampaikan demi Allah, demi penguasa Muhammad bahwa baunya mulut orang berpuasa lebih wangi dibanding minyak misik, Casablanca, Inoi, apalagi Sweet Malaya, harus dialih, angot nyong-nyong gitu. Iya kan? Wah, enak banget tentang puasa. Enggak apa-apa. Lebih baik kita kelihatan mentang-mentang lagi puasa. Gagah, jangan itu orang puasa tuh. Puasa kan buru-buru asapan puasa nah. Gagah. Dan kita harus siap bahagia. Itu lanjut hadis itu begini. Liso ini parfatan ya prohuma. Orang yang puasa akan 2 kali bahagia. Tidak antara faliha. Saat buka dia bahagia. Bu ayatnya kebetulan pada ayat dan maghrib. Tulah bencak-cak puasa adan. Ayat begitu. Nu ayat meninggalkan jambe sudah. Iya. Termasuk tidak auto itu saat lebaran nanti. Punten ya. Kurang ngayakan kegiatan berbagai macam kegiatan. Harus bangga nanti di hari raya Idul Fitri keluar sebagaimana we are the winner. Saya, kami pemenang. Selamat hari raya Idul Fitri. Yang nyampaikan tulisan itu siapa? Saudara kita yang di sana. Bapak selamat lebaran. Salah? Enggak salah. Cuma kita yang harus nampak lebih bahagia. Paham, Bu? Yang kedua, wafaria indah itu irobah bisomi. Yang kedua, orang berpuasa itu akan bahagia nanti karena dia berpuasa senang ketemu Gusti Allah. Senang ketemu Gusti Allah. Yang tidak puasa menghindar, muntaber, menurunkan berita. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, la'alla kita takut akan menaikkan kualitas ketakwaan kita. Ya, bully orangnya berkurang, upload status yang gak jelasnya berkurang, ya, tempat kebaikan nambah. Itu berarti puasanya berhasil. Bicara menjawab, bakal tes puasa masih tukaran, terang tukaran, pasehan, ya, pasehan ya, bertengkarnya malah nambah sering. Nah, puasanya tanda tanya, jangan kita nyala pada dalam saja. Mana kelihatan biasa kayak gatur, mana kultur kuliah 17 menit. Mudah-mudahan ayat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya adalah pemberian santunan kepada putra putri adik piatu dan bapak ibu lansia yang nanti akan diatur, akan disebutkan nama-namanya, kemudian surat yang sudah dibagikan mohon diberikan kepada petugas dan alurnya nanti Panwetan kemana alurnya? Yes, dulu ya, dari sebelah di Panwetan itu Panwetan hotel Kadire ya, nanti itu nanti ya nanti atas keluarnya kan itu itu Kadire maaf nanti bakalan di Al-Saidi sejunya bayangan suara aktif nanti nama-namanya kami sebutkan supaya tertib saat berlangsung pembagian. Barangkali itu kita nunggu dulu daftarnya Pak Anton, mana sudah siap? Bapak Ibu kusyukuri di sebab mangga majeng dipastikan seratannya ayah nampian serat paling gitu paling nampi serat itu maka haji mainten didukul pengawetan benar terus luka dua masami itu untuk panwetan ya ini anu siap memastikan siap maka itu mainkan teras Mak Sami teras Bapak Sirot salajengna Bapak Anwar salajengna Bapak Ana Lepis teras Bapak Mutia Bapak Kusnadi, Mak Nena, Bapak Dika, Bapak Satbasuni, Bapak Karima, Bapak Ngati, Ibu Uji, Ibu Kasri, Mak Inah, Bapak Salim, Pak Peper, Bapak Fauzan, yatim, Ananda Fauzan, Ananda Arul, Ananda Fikri, Ananda Ilham, Ananda Panji, Ananda Farel, sarang Bapak RT Warca, menang sakitu heula anu disebatan. Sekali deui Mainten, Mas Sami, Bapak Sirot, Bapak Anwar, Bapak Ana Levis, Bapak Mutia, Makasina, Ibu Hudi, Bu Kasri, Bapak Kusnadi, Ibu Nena, Bapak Dika. Mangga nontos kapal kidul kanggo kapal kidul jalan kadi keluar namain teu pabeli madi aya cai aya oge kol kapal kidul teras anontosna mangga lajeng kapal kidul lajeng mangga lajeng kade amplopna murah lebetkeun kana plastik amplopna lebetkeun kana saku
acuk atau napi karena lepetkan karena plastik disalahkan sarang tuangan. Teras kadi ayat cai sarang ngarang ayat kolak dan ngalangkungan kadi kapali kidul kaluarna caket tangga mengak kaluarna caket tangga gedung serbaguna. Nunggak mah mana teras kapal kidul karek bini kolaknya tumpah atau nabi caina tumpah teras lajeng kapal kidul kadek bini gebis mudah-mudahan bingkisan anu di sangakeun biasa manfaat kanggo Bapak Ibu oge para adlinya anu parantos masihan segala rupina mudah-mudahan kenging wawales pahala anu berlipatganda rezekina diseukeun dihalalkeun sareng digampilkeun sing barokah. Nuntasna mangga lajeng kapal kidul kasek ya tak dapatkeun amplopna kana plastik jadi murah mangga. Teras kapal kidul kaluarna aya kolot aya cai mangga. Nuntas mangga lajeng ka ibu direktur langsung sok kasek teras maju teras kapal kidul kaluarna. Nah, sambil jalan langsung menuju ke Pariwatan ke ibu direktur kadinya kasep ngidul kakidul teras anuntos kayaknya mangga teras kakidul teras kakidul kaluarna disiapkan serat undangan anak kamu dipasangkan ke Bapak Anton. Keluarga besar Mitra Umroh Majalengka, inilah anak yatim piatu yang ada di Panjaling Kidul. Ada yang berstatus yatim, ada yang berstatus piatu, ada yang yatim piatu. Mudah-mudahan kasih sayang kita itu bisa bermanfaat bagi mereka, anak-anak kita, para generasi bangsa. Walaupun kondisi barangkali seperti ini, kita sama-sama ikut peduli. Oleh sebab kami keluarga besar keluarga Makmuran Masjid Al-Falah sangat berterima kasih atas kerjasama yang sudah dijalin selama ini. Sakneng beras majen dari kapal kidul ngalangkung ke ibu direktur terus kapal kidul. Ada air, ada kolok ya untuk takjil. Terus keluar di pintu dekat tangga. Masih ayah yatim piatu nu masih calit nu dacan macam mangga kadia. Yatim piatu nu naik di bongkar. Yatim piatu sanes kadia kasih tulis sanes. Aya nu ngawakilan teh